Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma ba'd. Baik, kita masih melanjutkan pembacaan buku Fiqih Dakwah Bapak Dr. Muhammad Nasir. Hari ini masih membahas tentang persiapan seorang dai yang kedua, yakni persiapan ilmiah, sampai pada halaman 167 tentang bahasa pengantar. Pak Nasir menuliskan, bahasa pengantar yakni bahasa umat yang sedang dihadapi. Tidak syak lagi bahasa pengantar yang tersusun rapi merupakan jembatan, malah pembuka hati dan penggerak rasa yang menerima panggilan. Al-Quran menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Dan nasihatilah mereka serta katakanlah kepada mereka kata-kata yang memberi bekas pada apa-apa yang ada di hati mereka. Surat An-Nisa ayat 63. Kata-kata apakah yang memberi bekas pada hati seseorang daripada kata-kata dalam bahasa yang pertama kali didengarnya dari mulut ibunya sendiri. Oleh karena itulah Rasulullah SAW sendiri pernah menegaskan kepada beberapa orang sahabat mempelajari bahasa Ibrani. Walaupun bahasa Yahudi yang sudah mukim turun-temurun di Jaziratul Arab, memahamkan bahasa Arab, malah mempergunakan bahasa ini dengan lancar dalam pergaulan sehari-hari dengan penduduk asli. Kembali kepada beberapa unsur-unsur pengetahuan umum yang kita sebutkan di atas sebagai ilmu alat yang dihajatkan atau yang diperlukan oleh seorang pembawa dakwah itu. Itu semua akan dapat dijumpainya bertebaran dalam beberapa bidang ilmu yang di zaman kita sekarang ini sudah diperinci dalam beberapa ruang ilmu seperti ilmu jiwa, psikologi, ilmu bumi dan penduduknya, geografi, sosiografi, antropologi, etnologi, sejarah, ilmu masyarakat, ilmu agama-agama dan kepercayaan, an-nihal wal milal, al-milal wan nihal, comparative religion, ilmu politik, dan lain-lain. Ilmu-ilmu alat tersebut, walaupun dalam garis besarnya akan banyak sekali dapat membantu seorang mubaligh dalam merencanakan isi, cara dan siasat dakwah yang lebih tepat untuk sesuatu waktu dalam sesuatu keadaan. Apabila dia hendak berhasil dengan memuaskan di sesuatu daerah seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur umpamanya, dia tidak harus mengetahui banyak sedikitnya bekas-bekas kebudayaan dan kepercayaan lama yang sudah hinggap dalam sanubari orang kita di daerah tersebut. Semenjak zaman feodal aslinya sampai zaman Hindu dan ke zaman tasawuf dengan berbagai macam thariqahnya. Bukan untuk dapat membungkus-bungkus akidah dan ajaran-ajaran Islam dalam bekas-bekas kepercayaan dan kebudayaan lama tersebut untuk seterusnya diselundupkan sebagai barang gelap, akan tetapi untuk memperhitungkan bagaimana cara menghidangkan isi dakwah yang efektif bila berhadapan dengan alam dan kepercayaan yang demikian itu. Demikian juga bila dia bertugas di daerah-daerah lain di tanah air kita ini yang sudah mempunyai kebudayaan lama turun-temurun seperti di Jawa Barat, Sulawesi, Kalimantan, dan lain-lain. Belum lagi disebut daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh misi yang datang bersama-sama dengan orang Belanda dan pengaruh-pengaruh faham materialisme dan sekularisme dengan anak-anak cucunya yang baru saja datang ke negeri kita sejak beberapa puluh tahun ini. Teranglah bahwa persiapan semacam ini bukanlah apa yang disebut suatu tuntutan zaman modern sekarang, atau hanya diperlukan untuk menghadapi apa yang disebut dengan kaum intelek. Itu semua adalah ilmu alat yang berada di latar belakang perencanaan isi dan cara berdakwah, sehingga dapat dikemukakan keterangan-keterangan yang nyata dan hujah yang kuat, bukan untuk dikedaikan kepada halayak ramai yang sedang dihadapi intelek atau bukan intelek. Keliru kalau kita menyangka bahwa para sahabat di zaman Rasulullah SAW dan sesudahnya tidak mempunyai pengetahuan dasar dalam beberapa ilmu yang kita sebutkan itu. Walaupun ilmu-ilmu tersebut di waktu itu belum bercabang dan
carang seperti di zaman kita ini, dan meskipun mereka tidak mempelajari ilmu-ilmu itu seperti orang sekarang di kuliah-kuliah dengan berbagai jurusan. Dengan fitrah mereka yang bersih, kecerdasan otak, intelijensia mereka yang tajam, dan bimbingan ayat-ayat Al-Quran yang mereka dengarkan dan ulang-ulangi dengan tadabbur untuk menggali isi dan menyelami jiwanya, ditambah pula dengan pimpinan serta contoh teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, mereka cukup memperoleh pokok-pokok dari ilmu-ilmu itu yang mereka perlukan untuk menyampaikan dakwah baik di dalam atau di luar Jaziratul Arab. Dan bukankah Al-Quran sendiri sebenarnya penuh dengan pokok-pokok ilmu jiwa, ilmu masyarakat, ilmu sejarah, ilmu tabiat manusia dalam berbagai corak dan ragamnya. Seorang mubalik yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya niscaya akan menjumpai di dalamnya refleksi gambaran dari jenis-jenis manusia yang sedang dihadapinya sendiri, sehingga dia tidak akan buta masyarakat sama sekali. Memang inna zaman qad istadar, zaman beredar, musim beralih. Akan tetapi fitrah dan tabiat manusia pada hakikatnya di situ juga tidak beranjak. Nah, jadi dalam subbab tentang pembahasan persiapan ilmiah ini, beliau mengingatkan agar para dai, para calon dai yang akan terjun ke masyarakat, selain memahami syariat Islam yang menjadi isi dakwah itu, tetapi juga diingatkan oleh beliau agar membekali diri dengan ilmu-ilmu alat, mengetahui sosiologi, mengetahui kebudayaan masyarakat, mengetahui bahasa pengantar yang akan dia pakai dalam masyarakat tersebut dan sebagainya, sebagai wasilah untuk untuk kelancaran dakwahnya di lapangan masing-masing. Barakallahu fikum. Insyaallah besok akan kita lanjutkan kembali di halaman 170.